Saudara, mari kita akan bersama-sama meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan dan bersehati menyerahkan seluruh ibadah ini kepadanya. Ibadah raya pada pagi hari ini hanya kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita itu adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Jika pada hari perhentian pagi hari ini kami semua jemaat-jemaat-Mu boleh ada dalam lindungan Tuhan, dengan tubuh yang sehat kami boleh memasuki ibadah raya pagi hari ini bersama dengan semua keluarga kami di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang empunya kuasa di atas segala kuasa itu memberikan hikmat kepada kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus akan memberikan kepada kami pengertian untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan menyimpan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Kau kuduskan hati pikiran kami, agar firman-Mu itu sungguh tersimpan dengan baik dalam hati pikiran kami, dan kami lakukannya dengan setia. Tuhan, mari Engkau juga menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu pagi hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa di surga. Kami menolak segala kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami, supaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh dapat mengarahkan hati pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat, dan akan kita lanjutkan dengan ayat 14 sampai 17. Demikian Yunus pasal pertama ayat pertama sampai 4. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan dan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini adalah menjadi berkat atau mendatangkan masalah. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari sekian banyak nyanyian rohani yang kita nyanyikan, ada salah satu nyanyian yang syair lagunya itu berbunyi,
kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudera. Kasih Yesus lebih dari semua dan seterusnya. Saudara, syair dari nyanyian ini memang benar, saudara. Mengapa? Sebab seandainya kasih Tuhan itu tidak lebih dari semua, maka kota Niniwe yang disebut sebagai kota yang besar yang dihuni oleh orang-orang Asyur itu, pada waktu itu seharusnya sudah dihancurkan oleh Tuhan. Karena penduduk Niniwe yang adalah orang-orang Asyur itu dikenal sebagai orang yang fasik, orang yang kejam, dan orang yang sangat jahat. Bahkan di dalam ayat 2 bacaan kita tadi mengatakan demikian, saudara. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat 2 yang kita baca ini firman Tuhan mengatakan, bila kejahatan Niniwe itulah telah sampai kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kejahatan Niniwe itu tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia oleh penduduk Niniwe yang adalah orang Asyur itu, tapi juga telah dibuktikan ke dalam ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat fasik, kejam, dan jahat, serta dursila. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan itu punya hak dan punya kuasa di atas segala kuasa untuk menghukum Niniwe, orang yang gemar melakukan berbagai macam tindak kejahatan itu. Tapi nampaknya Tuhan itu lebih menyukai pertobatan dan pengampunan daripada menyatakan penghukuman. Itulah yang ada di hati Tuhan, saudara. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus supaya bangun dan pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan dan juga ancaman murka Tuhan, dengan tujuan supaya Niniwe itu memanfaatkan kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan seharusnya saudara-saudara yang kekasih, kepada Niniwe dan kepada siapapun juga, jika masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Supaya apa, saudara? Supaya ancaman murka Tuhan itu tidak terjadi dan tidak menimpa siapapun juga. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana respon dari Nabi Yunus terhadap perintah Tuhan yang disampaikannya untuk pergi ke Niniwe. Ayat yang ketiga bacaan kita mengatakan demikian, saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walau Nabi Yunus itu tahu secara pasti terhadap perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, seperti yang tertera dalam ayat yang ketiga ini, tapi nampaknya Nabi Yunus tidak pergi ke Niniwe, saudara. Dia tidak berangkat ke Niniwe. Justru Nabi Yunus itu melarikan diri ke Tarsis yang dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Seorang penafsir Alkitab mengatakan bahwa jarak antara Israel dan Tarsis itu kurang lebih ada 4.000 kilometer. Tentu perjalanan yang tidak sedikit. Karena itulah Yunus pergi ke sana dan mengatakan bahwa dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, tentu ada sebabnya mengapa Yunus tidak mentaati perintah Tuhan, tetapi justru pergi sebaliknya.
Kalau dia diperintah ke timur, justru Yunus malah pergi ke barat. Dan sungguh-sungguh tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian, saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena ternyata Nabi Yunus itu tidak mau. Tuhan itu mengasihani bangsa lain selain bangsa Israel yang adalah sebagai bangsa pilihan Tuhan. Apalagi bangsa Asyur. Yunus tidak mau Niniwe yang dihuni oleh bangsa Asyur itu menjadi bertobat dan menjadi lolos dari hukuman Tuhan. Karena bangsa Asyur ini menurut Yunus adalah bangsa yang sangat fasik, bangsa yang sangat kejam dan jahat, dan selayaknya dia tidak lolos dari hukuman Tuhan. Karena itulah saudara, Yunus tidak mau taat terhadap perintah Tuhan untuk menyerukan pertobatan dan ancaman supaya Niniwe bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yunus sepertinya lupa bahwa sebagai bangsa pilihan Tuhan, dia seharusnya menjadi berkat bagi bangsa lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia menjadi berkat bagi bangsa lain sehingga orang lain atau bangsa lain bisa mengenal Tuhan, bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan melalui kesaksiannya, melalui seruan pertobatan yang ia sampaikan sebagai utusan yang diutus oleh Tuhan. Dan ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang melarikan diri, mencoba untuk menjauhkan diri dari Tuhan, itu adalah usaha yang sia-sia. Karena sesungguhnya saudara-saudara yang kekasih, orang pilihan Tuhan itu tidak akan pernah dibiarkan melarikan diri, menjauhkan diri dari Tuhan oleh Tuhan sendiri. Bahkan saudara-saudara, orang pilihan Tuhan yang berusaha untuk melarikan diri jauh dari Tuhan, ternyata hanya mendatangkan masalah dan kerugian, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita akan bersama memperhatikan ayat 4 sampai ayat 5, ayat 15 dan 17. Dikatakan demikian dalam ayat 4 dan 5 bagian A. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Kemudian ayat 15 dan 17 dikatakan demikian. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut itu berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang dipilih kemudian diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang jahat sekalipun atau kepada bangsa yang gemar melakukan berbagai macam tindak kejahatan dan mencoba untuk melarikan diri dari panggilan dan pengutusan Tuhan. Ternyata tidak hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan diri sendiri. Orang-orang yang ada di kapal pada waktu itu terancam kapalnya akan tenggelam oleh karena dihantam oleh gelombang yang besar, saudara. Sehingga orang menjadi panik. Seharusnya perjalanan itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tapi oleh karena ada Yunus di dalamnya yang mencoba melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, maka Tuhan membuat menjadi sebaliknya. Perjalanan di kapal itu tidak menjadi perjalanan yang menyenangkan, tapi menjadi perjalanan yang menakutkan dan penuh dengan bahaya. Sehingga orang-orang anak buah kapal membuang semua muatan. Kita bisa memperhatikan berapa kerugian yang diderita oleh pemilik kapal. Berapa yang diderita oleh ABK pada waktu itu, saudara. Karena itulah
Kehadiran Yunus di tempat itu tidak hadir untuk menjadi berkat, tapi hadir menjadi masalah buat orang lain, merugikan orang lain, tetapi sekaligus juga merugikan dia sendiri, merugikan Yunus sendiri, merugikan dirinya sendiri. Karena akhirnya Yunus harus dibuang ke laut dan harus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Saudara, seandainya pada waktu itu Yunus mentaati akan kehendak Tuhan, dia pergi ke Niniwe dan menyerukan pertobatan supaya bangsa Niniwe ini diselamatkan, pastilah dia tidak akan mengalami peristiwa semacam itu. Kemungkinan besar kehadirannya di Niniwe justru akan hadir untuk menjadi berkat, untuk tidak menghadirkan masalah, tetapi menjadi kesaksian. Tapi ketika Yunus mencoba melarikan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, tidak bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, maka ternyata ada banyak orang yang menderita kerugian. Ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Bahkan Yunus sendiri juga menderita kerugian. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita bersama-sama menjadi orang-orang yang rendah hati, yang menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah Tuhan selamatkan melalui pengorbanan Kristus yang luar biasa dalam menyelamatkan kita. Dan kita adalah orang-orang yang harus hidup mentaati Tuhan dengan setia apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar, mari kita akan setia mentaatinya. Jika Tuhan memberikan tanggung jawab yang kecil pun kita harus setia. Kita tidak boleh memikirkan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan ini tidak mungkin kita bisa melakukan dan akan banyak masalah-masalah dan kesulitan. Tapi ingatlah saudara, kalau Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu kepada kita, maka pasti Dia akan menyertai kita, memampukan kita, apapun itu tanggung jawab yang dipercayakan untuk kita bisa melakukannya. Dan mari kita berhati-hati ketika kita mencoba mengelak, melepaskan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak akan pernah hadir untuk menjadi berkat, tapi kehadiran kita akan menghadirkan masalah, baik bagi orang lain maupun bagi kita sendiri. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, supaya kita hidup menjadi berkat itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan apa tujuannya saudara? Karena kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan dan Tuhan sudah menghendaki agar tujuan dari Tuhan bagi kita orang-orang percaya ini, dimanapun Tuhan menghadirkan kita, tanggung jawab apapun yang harus kita kerjakan, tujuannya adalah supaya kehadiran kita ini menjadi berkat dan tidak menjadi masalah bagi orang lain. Dan supaya kita bisa hidup menjadi berkat bagi sesama dan tidak mendatangkan masalah baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka mari kita akan belajar untuk mentaati Tuhan. Kemanapun Tuhan menghendaki kita untuk melakukannya, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita akan taat dengan setia untuk melakukannya, supaya kita sendiri diberkati Tuhan dan kehadiran kita menjadi berkat dan tidak menghadirkan masalah. Saudara, mari renungan ini kita akhiri dengan membaca dari satu ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari saudara kita lakukan perbuatan baik sebagai wujud bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kehadiran kita akan membawa nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita akan menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang dan tidak menghadirkan masalah kepada siapapun juga. Tuhan kiranya memberkati kita bersama dengan firman-Nya.
Saudara, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa untuk doa syafaat kita. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan, dan bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena di kesempatan ibadah raya pagi hari ini, Engkau sudah melawat kami sekalian dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, dan Engkau begitu menghargai kami Tuhan, sehingga Engkau mempercayakan tanggung jawab yang harus kami lakukan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami ini menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Sehingga tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami sungguh-sungguh menghargai setiap tanggung jawab itu. Agar hidup kami ini Engkau berkati Tuhan, dan berguna bagi sesama kami. Dan dimanapun kami hadir menjadi berkat dan tidak menghadirkan masalah bagi orang lain. Kami berdoa memohon Tuhan akan menolong kami, supaya kami orang-orang yang sudah diselamatkan ini menghargai anugerah keselamatan dengan mentaati Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Sekalipun di tengah-tengah berbagai macam ragam kesibukan, masalah dan persoalan dalam hidup ini, ajari kami untuk terus mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, biarlah dengan penuh syukur kepada Tuhan kami akan mengerjakannya. Sebagai ungkapan syukur kami orang-orang yang telah diselamatkan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus akan terus berbicara, menerjemahkan firman-Mu itu ke dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami sendiri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami mau bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu berdoa, memohon Tuhan akan terus melindungi kami ya Tuhan. Supaya dalam situasi ancaman virus corona semacam ini kami semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi perisai bagi kami, menjadi kota benteng yang teguh untuk melindungi kehidupan kami, sehingga kami dijauhkan dari virus corona dan kami tetap hidup sehat untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Mari Bapa, Engkau berkati semua jemaat-Mu, supaya setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang sudah berumah tangga semua jemaat-Mu diberkati Tuhan. Sehingga ada suasana tentram, damai dan sejahtera. Diberkati dalam kehidupan berumah tangga, diberkati dalam usaha dan pekerjaannya. Supaya semua jemaat-Mu setiap hari boleh menikmati berkat-Mu dengan cukup Tuhan. Kami percaya Engkau melihat satu persatu akan kebutuhan hidup dari semua jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan yang diperlukan oleh semua jemaat-Mu. Karena Engkau-lah Tuhan kami, Allah yang menjadi gembala agung dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati orang-orang muda, supaya semua jemaat-jemaat-Mu, baik anak-anak, orang muda, orang tua, para lansia, semua setiap hari ada dalam lindungan-Mu. Supaya mereka juga punya hati yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menolong jemaat-Mu supaya dimanapun Kau menghadirkan jemaat-jemaat-Mu, mereka tetap hadir menjadi berkat, menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kota kami Malang ini. Kiranya Tuhan juga memberkati, melindungi kota ini Tuhan. Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu yang Kau hadirkan di kota ini, memberkati pemerintahan yang ada di kota ini.
supaya Malang menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan dan suasana tentram, aman, dan damai akan terjadi di kota ini. Kalau saat ini ada banyak orang-orang yang sedang terpapar oleh virus corona, mari Tuhan Kau akan melawat mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, agar mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Berkati para medis, dokter, mantri, bidan, perawat, supaya mereka yang setiap hari merawat orang-orang yang sakit, mereka semua juga diberi kesehatan oleh Tuhan dan ketulusan hati untuk merawat. Berkati wali kota kami ya Tuhan, dan semua jajaran pemerintahan yang ada di kota ini. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati bangsa ini, melawat bangsa ini supaya bangsa ini hidup dengan takut dan hormat akan Tuhan dan diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah virus corona akan segera berakhir dari negara kami Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ada dalam suasana yang tentram, aman, dan damai. Berkati pemerintahan kami seluruhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang dapat kami kumpulkan setiap minggu. Tuhan akan memberkati supaya jemaat-jemaat-Mu dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja-Mu tidak akan merasa kekurangan atas berkat Tuhan, karena Tuhan memberkati melalui tangan-tangan jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih. Berkati saudara-saudara kami yang dengan setia terlibat dalam pelayanan, agar semua sehat dan dapat melayani dengan hati yang tulus dan pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami percayakan semua seru doa kami dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada ibadah raya pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan mengambil waktu teduh dalam mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bersekutu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga kita. Tentu harapan dan doa saya supaya Bapak Ibu sekalian tetap berada dalam kondisi yang sehat, menikmati hidup rukun dan damai bersama dengan seluruh keluarga. Tetaplah setia berdoa. Doakanlah supaya segala sesuatunya yang tidak baik ini akan segera berakhir. Ancaman virus corona akan segera selesai dan kita sekalian akan segera dapat berhimpun berbakti di gereja bersama-sama. Dan selama kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, Bapak Ibu jangan lupa, mari kita akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesetiaan kepada kita, sehingga kita tetap hidup dengan tidak mengecewakan Tuhan. Biarlah kita akan terus membangun menjadi saudara bersaudara dalam sebuah gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.